Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Andika Rizky Rosida. Nah, untuk mata kuliah pembelajaran menggambar anak usia dini, kali ini saya akan menjabarkan tentang pengetahuan perkembangan gambar anak. Nah, ini penting sekali untuk calon guru PAUD untuk mengetahui tentang perkembangan gambar anak. Nah, mengenal tahapan perkembangan gambar anak. Latar belakang, menurut Kamasil dan kawan-kawan, secara umum, karya seni rupa anak bersifat ekspresif dan dinamis. Apa yang digambarkan mencerminkan pribadinya, mengungkapkan apa yang diketahui, dan tidak menggambar sesuai dengan kenyataan. Jadi gambarnya itu tidak menggambar sesuai dengan kenyataan, ya, tidak realis. Nah, kemudian tujuan dari mengenal tahapan perkembangan gambar anak ini pentingnya itu ada tujuannya, yaitu setiap guru PAUD perlu mengenal latar belakang anak didiknya, khususnya landasan teori tentang dunia kesenirupaan anak yang telah dikembangkan oleh para ahli, agar dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Tahapan perkembangan gambar anak. Sebenarnya banyak sekali teori tentang tahapan perkembangan gambar anak. Kalau yang ingin saya jabarkan ini adalah teori dari Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain. Tahapan perkembangan gambar anak yang pertama yaitu periode mencoreng atau coreng-moreng. Pada periode ini meliputi anak usia 2-4 tahun. Kemudian periode yang kedua adalah periode prabagan, usia 4-7 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu periode bagan, yaitu rentang usia 7-9 tahun. Kemudian yang keempat, periode realisme awal, usia 9-12 tahun. Kemudian periode yang kelima itu periode naturalisme semu. Ini rentang usianya 12-14 tahun. Dan yang terakhir adalah periode penentuan, 14-17 tahun. Ini usia 17 tahun itu adalah batas ya yang dianggap anak ya. Yaitu kan setelah itu tahap usia dewasa. Nah, ini merupakan teori perkembangan gambar anak menurut Lowenfeld dan Lambert Brittain. Nah, selanjutnya penjelasan lebih lanjut ya. Yang pertama, masa mencoreng atau scribbling. Usia 2-4 tahun ya. Goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-3 tahun belum menggambarkan suatu bentuk objek. Pada awal, coretan hanya mengikuti perkembangan gerak motorik saja. Biasanya, tahap pertama hanya mampu menghasilkan goresan terbatas dengan arah vertikal, horizontal, ya. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan motorik anak yang masih menggunakan motorik kasar. Kemudian, pada perkembangan berikutnya, penggambaran garis mulai beragam dengan arah yang bervariasi pula. Selain itu, mereka juga sudah mampu membuat garis melingkar. Ini adalah contoh dari gambar coreng, moreng, atau biasa kita sebut benang ruwet. Jadi kalau ada anak-anak menggambar ya usia 2-3 tahun itu ya masih wajar jika gambarnya itu masih benang ruwet ya. Ini seperti ini namanya coreng-moreng. Kemudian tahapan yang berikutnya ya yang kedua yaitu masa prabagan atau presesmatik usia 4-7 tahun. Nah, kecenderungan umum pada tahap ini, objek yang digambarkan anak biasanya berupa gambar kepala, berkaki, sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala, kemudian pada bagian bawahnya ada 2 garis sebagai pengganti kedua kaki. Ini perhatikan contohnya ya. Ini ada kepala, ini badannya kotak, kemudian ada kaki. Ini prabagan ya. Ciri-ciri yang menarik lainnya pada tahap ini yaitu telah menggunakan koordinasi tangan lebih berkembang. Aspek warna belum ada hubungan kecenderungan objek. Orang bisa saja berwarna biru,
merah, coklat, atau warna lain yang disenanginya. Jadi ya antara warna dan objek itu anak usia ini belum bisa membedakan. Jadi misalnya telinga warnanya kuning, ini kulitnya warnanya coklat, ya masih suka-suka mereka ya. Kaki warnanya biru. Nah, jadi warnanya tidak ada hubungannya. Jadi masih sesuka hati mereka. Kemudian usia 3 masa bagan ya, usia 7 sampai 9 tahun. Nah, di sini konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang bentuk gambar, masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah, tampak pada penggambaran pohon di kiri di kanan, kemudian jalan bagian kiri rebah ke kiri, bagian kanan rebah ke kanan, ya seperti kalau menggambar gunung itu kan. Pada perkembangan selanjutnya kesadaran ruang muncul dengan dibuatnya garis pijak atau baseline. Jadi ada garis pijak nih contohnya ya, ini ada mobil terus mobilnya ada garisnya, berarti ini dianggapnya jalan raya gitu. Kemudian penafsiran ruang bersifat subjektif, tampak pada gambar tembus pandang. Contoh digambarkan orang makan di rumah seakan-akan dinding terbuat dari kaca. Gejala ini disebut idioplastis, gambar terawang atau tembus pandang. Misalnya gambar sebuah rumah yang seolah-olah terbuat dari kaca bening hingga seluruh isi di dalam rumahnya kelihatan dengan jelas. Ini berikut ini contohnya. Kadang di anak usia 7 sampai 9 tahun itu menggambarnya transparan ya, misalnya menggambar alam bawah laut itu kan transparan ya, kita tidak bisa melihat dari atas, tapi digambarkannya itu seperti tembus pandang ya. Ini rumah itu tidak ada jendela, tapi menggambarkannya di dalamnya. Ini apa, ada kursi, ada kasur, ada orang ya. Nah, ini contoh dari masa bagan. Ini masuknya prabagan ini katut ke sini ya. Jadi yang contoh dari masa bagan itu ini dan ini. Kita lanjutkan. Masa realisme awal atau John Realis 9 sampai 12 tahun. Nah, ini pada periode realisme awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan, kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatannya sendiri. Mereka menyatukan objek dalam lingkungan. Perhatian kepada objek sudah mulai rinci, namun demikian dalam menggambarkan objek proporsi perbandingan belum dikuasai sepenuhnya. Ya, pemahaman warna sudah mulai disadari. Penguasaan konsep ruang mulai dikenalnya sehingga letak objek tidak lagi bertumpu pada garis dasar melainkan pada bidang dasar, sehingga mulai ditemukan garis horizon. Selain dikenalnya warna dan ruang, penguasaan unsur desain seperti keseimbangan dan irama mulai dikenal pada periode ini. Ada perbedaan kesenangan umum, misalnya anak laki-laki lebih senang pada menggambarkan kendaraan, anak perempuan lebih senang boneka atau bunga. Nah, ini gambar anak perempuan ya, bunga. Bunga ada kupu-kupu ya. Nah, kemudian ini anak laki-laki suka menggambar hewan-hewan atau binatang. Ini sudah ada tampak garis horizon. Ya, pewarnaan juga sudah mulai kelihatan di sini. Nah, yang kelima, periode naturalisme semu 12 sampai 14 tahun. Pada masa naturalisme semu, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya semakin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan pada objek lebih rinci. Nah, ini contoh dari karya anak-anak usia 12 sampai 14 tahun, yaitu periode naturalisme semu. Jadi mereka sudah meniru objek-objek, wah ini ada Popeye, bentuknya seperti ini. Ya, sudah mengenal gambar yang lebih rinci ya, kepala, kaki, bentuk-bentuknya. Ya, kemudian yang terakhir adalah periode penentuan 14 sampai 17 tahun. Nah, pada periode ini tumbuh kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan tipe individual semakin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, apalagi tanpa bimbingan. Dalam hal ini, peranan guru banyak menentukan, terutama dalam meyakinkan bahwa keterlibatan manusia dengan seni akan berlangsung terus dalam kehidupan.
Seni bukan urusan seniman saja, tetapi urusan semua orang. Dan siapapun tak akan terhindar dari sentuhan seni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh dari hasil karya gambar usia 14 sampai 17 tahun. Di sini tampak anak yang sudah terlihat berbakat seni ya. Ya, kita tidak bisa memaksakan, tapi hanya bisa membimbing. Misalnya, oh di sini anak, oh kita menemukan anak yang gambarnya bagus. Oh silahkan, ini kamu bisa melanjutkan, belajar di desain atau di seni rupa, bisa dikembangkan kayak gitu, sudah bisa diarah.